Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa safiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku peserta didik baru UPT SMP Negeri 10 Gresik yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, pertama saya ucapkan selamat. Kalian sudah diterima sebagai peserta didik baru di UPT SMP Negeri 10 Gresik tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Bapak Muhammad Nasirus Sobir sebagai pengampu mata pelajaran PAI di UPT SMP Negeri 10 Gresik ini. Pada kesempatan ini MPLS kami akan menyampaikan materi yaitu peningkatan iman dan takwa. Anak-anak peserta didik UPT SMP Negeri 10 Gresik yang berbahagia. Apa sih pengertiannya iman dan takwa itu? Iman adalah menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan menurut istilah adalah al-imanu huwa tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalum bil arkan. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Orang yang beriman disebut dengan mukmin. Nah, antara iman dan amal soleh itu ada hubungannya yang erat. Orang yang beriman kalau tidak menunjukkan perbuatannya baik atau perbuatannya tidak soleh, maka imannya perlu dipertanyakan. Di Al-Quran banyak ayat-ayat menjelaskan yang menyatakan dengan iman dan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Ada lagi di surat Al-Asr. Surat Al-Asr wal asri. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Surat Al-Asr adalah surat yang terpendek di Al-Quran. Hanya terdiri dari 3 ayat. Terpendek kedua setelah surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini adalah surat yang terpendek di Al-Quran, terdiri dari hanya 3 ayat. Al-Kautsar situ menjelaskan tentang ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Kemudian Al-Asr yaitu surat tadi menjelaskan tentang orang yang beriman harus juga beramal soleh. Perbuatannya harus baik. Salah satunya yaitu saling menasehati tentang kebenaran dan saling menasehati tentang kesabaran. Selanjutnya anak-anakku, pengertian takwa. Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara mendekat kepada Allah. Tapi kalau takut kepada sesuatu yang lain, maka kita seharusnya menjauh. Menurut istilah, takwa adalah imtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabi nawahi. Artinya menjalankan atau melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Selanjutnya anak-anak, peranan penting iman dan takwa. Iman dan takwa memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, dengan iman dan takwa, kehidupan manusia akan terarah. Ada tujuan yang hakiki. Tujuannya yaitu ibadah.
Di dunia ini pada hakikatnya kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di Al-Quran dijelaskan, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Oleh karena itu anak-anakku, kalian dalam belajar di UPT SMP Negeri 10 Gresik ini, niat yang pertama yaitu harus ibadah, mencari ilmu. Selanjutnya, iman dan takwa adalah cahaya atau nur yang dapat menerangi hati, jiwa, dan pikiran manusia. Yang ketiga, iman dan takwa dapat mempermudah dan menemukan jalan keluar dalam setiap permasalahan kehidupan. Yang keempat, takwa adalah derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Di Al-Quran dijelaskan seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang dinilai yaitu ketakwaan kalian. Sehingga penting iman dan takwa senantiasa kita tingkatkan. Bahkan di setiap pekan pada hari Jumat, pada sholat Jumat, setiap khutbah khotib wajib hukumnya untuk menyampaikan pesan takwa. Selanjutnya, peranan penting iman dan takwa adalah iman bisa menjadikan kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Lah, bagaimana anak-anak untuk meningkatkan iman dan takwa? Yang pertama yaitu kita harus melaksanakan pembiasaan. Mulai dari kecil harus dilaksanakan pembiasaan sholat fardu, sholat sunnah. Harus mulai kalian, mulai SD, MI, harus ditekankan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah seperti sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian membaca Al-Quran harus dirutinkan setiap hari, minimal tidak pernah meninggalkan membaca Quran. Setiap sholat maghrib atau setelah sholat subuh, seharusnya kalian merutinkan, membiasakan untuk membaca Al-Quran. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan iman dan takwa. Selanjutnya yaitu selalu taat kepada orang tua dan guru. Mentaati perintah-perintah orang tua, nasihat-nasihat orang tua dan guru senantiasa harus kalian taati. Karena orang tua dan guru hakikatnya yaitu ingin kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berhasil dan sukses di dunia maupun akhirat. Selanjutnya pembiasaannya yang terpenting yaitu akhlak yang mulia. Perilaku kalian harus dibiasakan yang baik. Tata krama dalam bersikap dan berucap atau berbicara harus kalian perhatikan. Selanjutnya cara meningkatkan iman dan takwa yaitu senantiasa menuntut ilmu atau belajar. Mencari ilmu itu tidak hanya sampai S1, S2, tetapi mencari ilmu atau menuntut ilmu adalah wajib sepanjang hayat. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib bagi orang muslim dan muslimah. Kapan wajibnya? Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan ibu sampai ke liang lahat atau sampai kematian. Masih tetap diwajibkan untuk mencari ilmu. Untuk itu anak-anakku, kalian harus tetap istiqomah, konsisten dalam belajar untuk mencari ilmu. Mungkin itu anak-anakku materi sedikit tentang upaya untuk meningkatkan iman dan takwa. Kesimpulannya yaitu dengan ilmu hidup kita akan lebih mudah, dengan kesenian
hidup akan lebih indah, dan dengan agama, iman, dan takwa, hidup akan lebih terarah dan bahagia. Selanjutnya, pada masa pandemi ini, ada pesan yang akan kami sampaikan, yaitu tetap jaga iman dengan melaksanakan ibadah-ibadah, kemudian jaga imun dengan meningkatkan makanan-makanan yang bergizi, olahraga. Mudah-mudahan kita semua aman dalam melewati masa pandemi ini. Ihdinas siratal mustaqim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.